Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Apa kabar Bapak pada hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah saya juga baik, Bapak. Nah, hari ini nih saya datang nih berkunjung ke sekolah Bapak untuk melaksanakan wawancara sebentar, Pak. Boleh, Pak? Ya boleh, silahkan Ibu, mau bicara apa? Ada pertanyaan apa? Ya, gini Pak, terkait tentang tugas saya nih sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 5, saya diberikan tugas untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah untuk bagaimana mengambil keputusan. Nah, nanti di sini ada 8 pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, yaitu terkait dengan kasus-kasus yang pernah Bapak alami di sekolah, kemudian bagaimana cara Bapak mengambil keputusan. Ya Bapak, yang pertama nih saya ingin menanyakan, selama Bapak menjadi pimpinan atau selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, pastikan nih banyak kasus-kasus atau tantangan-tantangan atau permasalahan-permasalahan apa yang Bapak alami dan bagaimana nanti caranya Bapak mengambil keputusannya. Nah, yang pertama dulu yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Baik, terima kasih Ibu. Saya melihat bahwa kasus dilema etika yaitu benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memutuskan antara dua pilihan, yang kedua pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Ya, baik Bapak. Jadi Bapak mengidentifikasikan bahwa bujukan moral atau dilema etika itu, untuk dilema etika itu sendiri ya Pak ya, itu suatu yang benar melawan benar ya Pak ya, Betul. dimana kita itu dalam situasi tersebut harus memilih atau memutuskan antara dua pilihan yang saling bertentangan ya Pak ya. Iya, betul Ibu. Iya. Sedangkan kalau bujukan moral itu Bapak mengidentifikasinya itu situasi yang benar melawan salah. Jadi Bapak tahu sendiri yang mana yang harus kita lakukan, yang mana yang tidak harus kita lakukan ya Pak ya. Betul Ibu. Nah, nggih, baik Pak. Untuk pertanyaan kedua nih, selama ini nih Bapak di sekolah ini, bagaimana Bapak itu dapat menjalankan keputusan di sekolah Bapak, pengambilan keputusan di sekolah Bapak itu, terutama untuk kasus-kasus yang dua kepentingan tadi Pak, ada yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Ya, baik Ibu. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandangan, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar agar keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Jadi tidak ada yang dirugikan. Iya. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu melakukan yang pertama itu mengumpulkan fakta yang terjadi, siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif, solusi, membuat keputusan, dan melihat lagi keputusannya. Ya. Berarti di sini Bapak mendirefleksi dulu ya. Iya, betul. Ya. Jadi sebelum keputusan itu diambil, Bapak itu mendahulukan mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu. Jadi sebelum mengambil keputusan harus melihat dulu nih faktanya seperti apa. Kemudian siapa saja yang terlibat ya Pak, seperti itu ya. Agar kita dalam memimpin itu tidak memihak dengan salah satu, tetapi kita mencari solusinya. Ya seperti itu ya Pak ya, untuk jawaban yang kedua. Boleh saya lanjut Pak untuk jawaban ketiga? Silakan Ibu. Ketiga ini Pak, bagaimana sih Bapak menentukan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
Ya, baik Ibu, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusinya. Ya, baik Bapak. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan ini seperti itu tadi ya, menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut, kemudian mencari penyebabnya ya Pak ya. Iya. Iya, oke baik Bapak. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika tadi yang benar melawan benar ya Pak ya? Ya, baik. Saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, atau solusi tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara jangka panjang. Kemudian, Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, sifat arogan yaitu mendesak dan tindakannya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Nah, begitu Bu. oh iya, jadi hal-hal yang efektif yang Bapak lakukan adalah tetap menelaah ya siapa yang Iya, siapa terlibat. yang terlibat. Kemudian tadi Bapak juga menentukan solusinya itu dengan peraturan dan norma yang berlaku. Iya. Gini Bapak ulun lanjutkan lagi ya. Pertanyaan selanjutnya itu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti apa itu Pak tantangannya? Ya, tentunya banyak tantangan ya sebelum kita mengambil keputusan itu. Tetapi dalam mengambil keputusan itu adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Dan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya atasan langsung yang terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Ya, begitu Ibu. Oh iya, jadi tantangannya adalah dalam mengambil keputusan tersebut Bapak itu mencari keputusan yang terbaik ya Pak ya, Iya. dengan melihat kedua belah pihak. Betul Ibu. Ya, jadi tidak ada yang berpihak ke satu orang Ya, saja. karena Jadi itu jadi apabila kita berpihak dengan salah satu orang, nanti ada kecemburuan sosial Bu. Kita sebagai pemimpin itu adalah harus netral, harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik. baik Bapak. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah Bapak itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Baik Ibu, pertanyaan ini ya agak lumayan sulit bagi kita. Tetapi untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Jika masalah itu berat, saya melakukan sesuai langkah-langkah. Ya, menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusinya. Oh ya, jadi Bapak tidak langsung memutuskan di tempat ya Pak ya? Iya, Kalau kita lihat dulu situasinya, kita lihat. permasalahannya itu apa. Baik Bapak. Kemudian nih pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang
atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik Ibu, dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusinya. Baik Bapak, jadi Bapak tidak mengambil keputusan itu sendiri ya Pak ya, tidak Bapak. sendiri, tapi kita juga memanggil siapa yang terlibat dalam masalah itu. Iya, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa sih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pelajaran yang dapat saya ambil yaitu menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Oh iya Bapak, jadi pelajaran yang dapat Bapak ambil nih, Bapak menjadi seseorang yang lebih bijaksana ya Pak dalam menganalisis sebuah permasalahan. Kemudian Bapak juga bisa dapat mempertimbangkan bagaimana solusi yang tepat dan yang terbaik untuk permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang pernah Bapak putuskan. Kemudian ada lagi Pak. Ya, banyak lagi pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan seperti tidak mungkin membuat semua pihak yang terlibat. Pasti ada pihak yang tidak terpuaskan. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Begitu Ibu. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai Bapak dari ke-8 pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Ibu. Semoga Ibu menjadi seorang calon guru penggerak Ibu. Nantinya insya Allah akan menjadi kepala sekolah ya Ibu. Semangat Ibu menjadi kepala sekolahnya. Amin Pak, terima kasih banyak atas doanya. Makasih ya Pak ya atas jawaban-jawaban ya. Bapak. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Syah SPD MPD, Kepala Sekolah SDN Koin Utara 6 Kota Banjarmasin, yang mana pada kesempatan ini kami ingin menanggapi hal-hal yang menjadi pertanyaan oleh calon guru penggerak di sekolah kami mengenai kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi di sebuah organisasi maupun instansi pekerjaan. Oleh karena itu langsung saya beri tanggapan melalui video ini. Yang pertama yaitu tentunya kami sebagai pemangku suatu instansi sekolah tentunya banyak memiliki permasalahan atau kasus-kasus tentunya yang bisa diselesaikan, baik itu jangkanya panjang, menengah ataupun yang sedang. Kasus-kasus tersebut bisa diselesaikan baik secara bertahap maupun langsung. Oleh karena itu, di sini kami ingin memberi tanggapan mengenai kasus yang ditanyakan oleh calon guru penggerak di sekolah kami mengenai kasus dilema etika atau bujukan moral. Sebenarnya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kami tentunya hal-hal tersebut harusnya sudah bisa terselesaikan dengan cepat ataupun mudah. Tapi ada beberapa kasus yang perlu proses
maupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam hal ini yang saya utarakan tentunya tentang kedisiplinan oleh seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Hal ini sangat penting bagi kami untuk terselesaikan. Oleh karena itu, disiplinnya seorang guru dalam tanggung jawabnya di sekolah harus kita pantau dan kita perhatikan secara berkala maupun terus-menerus. Kasus yang terjadi yaitu adanya seorang guru yang kiranya kurang memperhatikan akan kewajibannya untuk melaksanakan tugas di sekolah. Selama ini kami mengambil keputusan untuk mengurangi atau menegur seorang guru tersebut melalui lisan, berbincang-bincang, berbicara mengenai alasan kenapa guru tersebut kurang aktif dalam melaksanakan kewajibannya di sekolah. Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu dengan berkomunikasi langsung dengan orang tersebut, baik di tempat mana saja ada kesempatan atau langsung dipanggil di kantor untuk meminta penjelasan hal tersebut. Hal-hal yang dianggap efektif dalam mengambil keputusan yaitu dengan cara memberi teguran secara tertulis maupun lisan. Adapun lisan, kita ingin mendengarkan dulu penjelasan mengenai ketidakaktifan atau kurang memperhatikan tugasnya dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar, yang itu adalah kewajiban seorang guru tersebut. Adapun teguran secara tertulis yaitu dengan memberikan pernyataan untuk tidak mengulang lagi kesalahan-kesalahan yang selama ini dianggap kurang baik bagi kepentingan kegiatan pembelajaran di sekolah. Mengenai jadwal tertentu ataupun tata kala untuk menyelesaikan kasus ini, kami tentunya membuat suatu peraturan, yang mana peraturan itu sudah lama ada, cuma kita ingin supaya diperhatikan kembali mengenai tentang tata tertib maupun kewajiban-kewajiban seorang guru atau seorang pendidik di sekolah kami, dengan cara selalu mengingatkan, baik itu setiap hari maupun dalam 1 minggu sekali, agar bisa memperhatikan
tata tertib yang sudah berlaku di sekolah. Adapun faktor-faktor atau seseorang yang mendukung kegiatan yang kami laksanakan, tentunya sangat banyak, dari para guru maupun dari faktor-faktor yang lainnya untuk tetap menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan sekolah selama ini. Jadi alhamdulillah banyak yang mendukung, dan baik itu dari segi administrasinya maupun dari para guru-gurunya untuk sama-sama menjalankan apa yang sudah diputuskan bersama. Oleh karena itu, pembelajaran ini membuat kami sadar diri bahwa setiap organisasi sekolah maupun instansi sekolah tentunya tidak sempurna dengan benar. Tak ada gading yang tak retak. Semua memiliki masalah. Cuma kita harus banyak belajar maupun mengambil hikmah daripada kasus-kasus yang ada di sekolah kami. Mudah-mudahan kedepannya calon guru penggerak dapat memberikan motivasi masukannya kepada kami, sehingga kedepannya sekolah kami lebih baik dan lebih maju lagi ke depannya. Sampai di sini kami mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seribu sungai, Banjarmasin kotanya, yang kirang barataan jangan basuh panah, kita baramian. Kotaku seribu sungai, intan jamrut paring mataku, Banjarmasin kotaku.